Selamat malam, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat tidur pada malam hari ini, karena telah lelah bekerja sepanjang hari melakukan segala kegiatan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita orang percaya kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini akan diberikan damai sejahtera pada waktu kita beristirahat. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Roma 13 ayat 1 yang bunyinya demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya yang hidup di negara kita Indonesia ini harus tunduk atau takluk kepada pemerintah. Ya, saya beri judul renungan kita ini adalah tunduk kepada pemerintah yang sah. Ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu untuk mereka tunduk, takluk. Ya, takluk itu artinya menyatakan sikap yang tunduk patuh kepada pemerintahan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat di Roma pada saat itu, berbeda situasinya dengan kita yang saat ini hidup di Indonesia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saat ini pemerintahan kita, pemerintahan demokrasi, ya. Sedangkan pada waktu itu, ya, jemaat di Roma sangat tertindas oleh pemerintahan Romawi. Bahkan mereka dikejar-kejar, Saudara. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Mereka harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Bapak Ibu Saudara, hal ini bukanlah sesuatu yang menjadi beban berat bagi setiap kita umat Kristen. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua itu adalah di dalam rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan untuk apa, Saudara? Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan sedikit bagaimana maksud daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma itu. Apakah masih relevan dengan keadaan sekarang? Relevan, Saudara. Firman Tuhan katakan, ya, langit dan bumi dapat berlalu tapi firman-Ku tinggal tetap. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini firman ini mengingatkan kepada kita sebagai warga negara Indonesia untuk kita tunduk, takluk kepada pemerintahan yang ada. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita melihat hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita yang sering melihat di medsos bagaimana, ya, ada banyak orang-orang yang justru menyerang pemerintahan, ya. Dan dalam tanda kutip, ya, mereka juga orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan ini saling serang, Saudara. Kenapa? Karena ya, mereka adalah oposisi, ya. Dan mereka tidak puas karena ya biasa, ya, di dalam politik begitu, Saudara. Karena tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan kue, tidak mendapatkan rezeki. Kita lihat bagaimana, ya, memang keadaannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kita sebagai umat Kristiani, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Ya, kita bersyukur pemerintahan kita bukan pemerintahan yang diktator. Ya, ya, ada yang mengatakan pemerintahan yang lalu, Saudara. semi diktator. Ya, kita bersyukur kita masih dapat melewati itu, walaupun memang ada banyak tantangan yang harus dihadapi, khususnya kita, ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tekanan-tekanan itu masih ada, tapi kita bersyukur. Ya, kita percaya sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlindungannya sempurna bagi setiap kita.
Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan sehingga ya kita menentang pemerintah. Ya. Nyinyir sekalipun tidak perlu, saudara, sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa kalau pemerintahan ini ada, itu semua atas izin daripada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan di situ ya. Ayat yang keempat ya. Karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hal itu. Pemerintah melakukan hal-hal yang baik buat rakyat Indonesia. Dan kita melihat apa yang terjadi. Ya. Bagaimana pemerintah sudah berusaha. Kita melihat dalam masa-masa sulit ini, masa pandemi COVID-19, pemerintahan dengan segala daya upaya berusaha untuk itu. Saudara. Memberikan dana BLT, bantuan langsung tunai, saudara, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan kita melihat ada banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintahan, termasuk memberikan ya pelayanan bagi penderita COVID-19 secara gratis, saudara. Ya, memberikan juga vaksinasi secara gratis, saudara. Dan itu adalah usaha dari pemerintah. Kemudian apalagi yang kita harus katakan bahwa pemerintahan ini tidak baik? Ya Bapak Ibu Saudara, ya kalau ada kekurangan-kekurangan itu kita dapat maklumi. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang ada, mereka sudah melakukan yang terbaik. Baik itu mulai dari presiden sampai kepada seluruh aparat pemerintahan yang ada. Mereka telah berusaha untuk itu, saudara. Bukan mereka main-main, mereka sudah berusaha. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, ya, kita harus melakukan bagian kita di dalam kita menjadi warga negara Indonesia ini, sebagai warga gereja, warga daripada orang-orang yang sudah dipanggil keluar oleh Tuhan, eklesia, ya, untuk keluar dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa, hidup di dalam kemenangan atas dosa oleh karena Kristus Yesus. Kita harus tunjukkan bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus itu tidak sama dengan orang yang ada di dunia ini. Apalagi mereka yang suka nyinyir terhadap pemerintahan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini. Mari kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita melakukan bagian kita, ya. Kenapa? Karena kita tahu, ya, kalau kita, ya, melakukan ini, kita berada pada posisi yang benar, ya. Kita tidak usah takut akan pemerintahan ini. Saudara bisa baca di ayat yang ketiga. Kalau kita berbuat baik, kita tidak perlu takut kepada pemerintahan ini. Ya, ada banyak undang-undang yang melindungi hak-hak dan kewajiban daripada bangsa, ya, rakyat Indonesia. Dan hal ini berlaku bagi setiap kita, termasuk kita orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia kepada pemerintahan yang ada dalam hal ini, karena pemerintahan ini dipilih oleh Allah itu sendiri, firman Tuhan katakan, ya. Dan kita percaya karena pemerintahan ini dipilih oleh rakyat dan tentunya untuk rakyat juga. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita sebagai orang percaya, sebagai warga negara Indonesia yang Tuhan tempatkan di Indonesia, mari kita berdoa untuk pemerintahan ini. Agar mulai dari presiden dan seluruh aparat-aparatnya melakukan tugas mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan kalau mereka melakukan itu, kita pun juga akan merasakan, ya, bagaimana, ya, kalau firman Tuhan katakan sejahtera kota itu merupakan sejahtera bagi kita. Jadi sejahtera negeri ini berarti kesejahteraan juga bagi kita bangsa Indonesia, juga bagi kita orang percaya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.